Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi sejak kemarin secara paralel kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari pihak Polres Jakarta Pusat hingga saat ini telah memeriksa sebanyak 7 saksi, 6 adalah karyawan dan 1 adalah warga lingkungan. Untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidana karena unsur kelalaian ataupun memang ini adalah sudah diperkirakan. Namun demikian, sebagai informasi awal bahwa pemilik gedung dan pemilik usaha adalah 2 orang yang berbeda. Nah, kami akan mendalami informasi dari lingkungan sudah berapa lama beroperasi, informasi dari perusahaan untuk berapa lama beroperasi, tentunya ini menjadi bagian. Dan hari ini kami juga akan memeriksa pihak dari manajemen apakah sudah diperhitungkan terkait dengan resiko dari usaha ini. Apakah cukup dengan APAR yang untuk bisa memadamkan baterai ya yang kita lihat, dan nanti dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan gelar perkara tentunya berdasarkan hasil olah TKP dari Puslap 4 untuk memastikan terkait dengan sebab kebakaran, dan kami akan menentukan kelanjutan dari penyidikan ini. Untuk saat ini kami mohon waktunya untuk kami bisa terus mengumpulkan bukti-bukti ataupun alat-alat bukti lainnya, dan semua masih bekerja, dan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda juga sangat serius untuk menangani peristiwa ini, dan saat ini juga di Rumah Sakit Polri sudah dilakukan proses identifikasi lanjutan. Tadi malam baru sampai 3 dan hari ini terus dilanjutkan, dan beberapa juga sudah mulai dibawa oleh pihak keluarganya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Jakarta Pusat, ada Pak Wali Kota juga Damkar, untuk mengevaluasi dan mencegah agar lokasi-lokasi usaha dengan tingkat resiko yang tinggi itu bisa kami mitigasi, dan juga mungkin kami himbau atau bila perlu dengan sanksi yang tegas untuk kami hentikan sementara agar tidak terjadi atau melengkapi apa yang disampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mendagri tadi. Tentu kami akan bersama-sama dengan Pemkot Jakarta untuk bisa memitigasi semua potensi bencana. Terima kasih. Ya, karena di toko ini selain servis juga ada gudang. Nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan. Berapa sebenarnya stok baterai yang mungkin baru datang atau dan sebagainya, nanti perkembangan akan sampaikan. Untuk sementara baru itu yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi itu ya. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari kepolisian. Apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah unsur kelalaian, ya. Kemudian kita lihat apakah penyebabnya itu karena open flame, api yang terbuka, ataukah di dalam baterai ada potensi panas mungkin misalnya yang membuatnya terbakar. Itu nanti yang menentukan teknis dari kepolisian, laboratorium forensik, sambil dari kepolisian mendalami, kami juga dari Irjen Kemendagri akan mendalami prosedur mekanisme pengeluaran PBG, SLF, sertifikat layak fungsi, untuk pencegahan dan mitigasi bila terjadi kebakaran. Kemudian menguji aturan-aturan itu apakah sudah cukup, kemudian termasuk juga pengujian reguler, cek regulernya. Seperti kendaraan tadi umum itu ada uji KIR yang berlaku misalnya setiap tahun. Apakah tetap layak atau tidak. Nah sama, untuk bangunan-bangunan yang berisiko tinggi untuk terjadinya kebakaran, sebaiknya dilakukan uji ulang, dicek ulang, misalnya oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Seperti ini kan kita tidak ingin terjadi, sudah terjadi. Kita melihat dengan mudah sekali bahwa kalau terjadi di lantai 1, maka yang di atasnya nggak akan bisa kemana-mana. Karena memang nggak ada jalan untuk turun, kecuali lewat kiri kanan. Tapi kiri kanan harus jebol mungkin. Itulah yang menyebabkan kematian 22 korban, bukan karena kebakarannya, tapi karena asapnya. Ya,
asap yang beracun. Gitu. Kita belum tahu racunnya apa. Apa karbon monoksida atau apa. Ini. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang dengan sangat cepat 7 menit responnya datang melakukan evakuasi melalui jalur atas. Dan kita menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga korban husnul khotimah. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.